Tapi sempat diusir sama keluarga atau memang pergi sendiri? Sempat diusir dan saya kan sempat dibacok juga kepala sama tangan juga. Nah ini bekasnya ini dibacok ya? Iya. Sama di kepala. Kepala Terus juga. di kepala. Yang di sini berapa? Ini 7,5 jahit juga ini. Oh ya nggak kelihatan ya. Tapi ada lah di sini Iya. ya, karena ini rambutnya tebal. Oh di kepala juga di. Astagfirullahaladzim. Memang berarti dua-duanya memang ujiannya luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ya masih jauh mah katanya ya. Kita berdoa aja sama Allah katanya. Pasti bisa nyampe katanya. Tapi dengan cara apa? Kata saya bilang. Sedangkan kan tidak ada uang gitu. Akhirnya saya dinaikkan mobil itu sama dinas sosial. Itu dibantu oleh dinas sosial itu. Sampailah Surabaya. Setelah sampai Surabaya itu suami saya bilang, "Mah, telepon dulu," katanya. Akhirnya dia telepon dulu ke pondok. Di situ kayak sudah terhenti sudah semuanya, Pak. Hanya bisa menerima suami sama anak saya yang laki saja karena tidak ada pondok putrinya. Dan untuk yang keluarga itu tidak ada. Terus saya bilang, ya Tuhan, ujian apa lagi nih? Bawa bayi, kata saya bilang. Terus saya diam di situ, suami itu diam. Kok saya lihat suami saya itu panik gitu. Awalnya nggak ngerti suami kok panik, terus kok meneteskan air mata gitu kan, ada apa ini? Terus kata suami, kita duduk di sana aja, kata di Bungurasi ini terminal kan ada musola apa itu di dalamnya itu. Iya. Kita duduk di sana aja katanya. Ya gak apa-apa, gak usah khawatir katanya. Nanti pasti ada jalannya kok katanya. Duduk di situ, saya sama anak-anak itu didudukin di situ. Terus suami itu sholat dulu. Setelah sholat itu diam. Kok suami itu nangis lagi dia? Saya lihat kayak meneteskan air mata. Enggak, ini enggak benar, kata saya bilang. Ada apa ini? Lalu saya tanya, kenapa ya gitu. Ini saya bingung katanya. Coba dari awal tadi saya telepon dulu. Dari kemarin-kemarin. Kenapa? Iya, ternyata enggak menerima katanya. Untuk yang berkeluarga bisa, tapi harus membangun dulu tempatnya karena kan memang sih saya lihat di sana lokasinya memang sempit katanya. Terus waktu saya bercerita ini di sebelah itu ada orang diri dengan istrinya itu diri. Beliau menghampiri suami saya itu mengatakan, "Sudah, jangan ini," katanya. "Gimana ini kok bisa sampai di sini?" katanya. Terus beliau cerita-cerita, ikut saya ke rumah. Memang rumah saya nggak sebesar istana katanya. Iya. Tapi ya dicoba, ayo kita ke rumah aja, Masya Allah, dilihat. Akhirnya saya diajak oleh beliau itu di sana 3 hari ya. 3 hari di rumah beliau itu. Kan anaknya beliau juga banyak, terus anak saya juga banyak gitu kan. Pada saat itu anaknya berarti 6 ya? 5. Oh 5, baru 5 Iya, ya? 6 sama ini. 6 sama ini. bayi, iya. 6. Terus saya bilang, "Ini gimana?" Terus habis gitu beliau, "Ya kalau memang Masya Allah. Oh ya. Kalau memang Terus. enggak nyaman," kata beliau, "saya ada rezeki sedikit," katanya. "Mungkin kalau untuk menyewa kamar bisa." Akhirnya saya dikoskan itu.
Jadi dengan ukuran kosan itu 2,5 meter persegi itu, satu kamar kotak kecil itu. Ada dapur di dalamnya, ada kayak kamar mandi itu di dalam. Di sana akhirnya suami saya tuh, ya sudah mah gak apa-apa. Terus bingung gimana nanti untuk sehari-harinya gitu kan. Akhirnya kerja ikut orang Cina itu di toko elektronik itu, dikenalkan orang nanti ikut katanya pulang pergi itu sama beliau. Jadi ya sudah ikut aja dulu katanya. Akhirnya ikut di sana kerja, baru dapat 1 bulan itu sudah dikeluarkan semua karena memang pasarnya harus tutup karena terkena COVID itu, awal COVID iya, itu. iya, awal COVID itu. Iya, berarti. awal COVID itu. Bukan karena dikeluarkan Iya, pelanggaran atau karena apa memang ya? banyak yang dikeluarkan Memang karena kondisi memang lah, harus kondisi. libur. Iya. Katanya memang tidak sampai gak tahu sampai kapan akan dibuka tokonya. Yaitu bukan cuma suami, yang lainnya juga. Iya. Tapi nanti kalau sudah selesai bisa kembali lagi. Tapi kan waktu itu lama sekali kan. Iya. Sampai 3 bulan. Akhirnya suami saya bilang, ya udah jangan nggak putus asa, kata beliau. Setelah itu suami saya coba kerja di perumahan itu, cari pegawai tukang bangunan itu. Yang suami ya? Iya. Suami itu cari itu kerjaan, ada tapi bagian bikin adonan, ngangkat-ngangkat itu, mau nggak, tapi berat katanya. Terus kata suami bilang, ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya pulang itu senang, dapat kerjaan gitu. Jadi gajiannya itu setiap hari Minggu, 1 minggu sekali. Jadi awal itu nggak pegang uang sama sekali. Jadi untuk makan apa selama seminggu itu apa gitu kan. Saya diam. Peralatan masak itu 1 sendok aja belum punya, Bapak. Jadi Iya. beli nasi bungkusan itu 2 bungkus dimakan semua gitu. Akhirnya saya bilang, gimana ini? Cuman ada satu-satunya itu ya HP-nya beliau bawa itu. Akhirnya yaitu beliau jual dulu untuk makan sehari-hari itu. Akhirnya itu, HP yang biasa iya. buat komunikasi diikhlaskan ya, dijual Iya. ya. Terus Untuk bertahan hidup lah. iya. Terus suatu ketika tuh anak saya itu sakit, demam badannya itu. Ya mau nggak mau uang yang tadi buat makan itu buat periksa ke bidan. Terus akhirnya saya saya buat periksa anak. Berarti itu sekitar 2020 ya? 2019 2019 bulan awal-awal 10 banget ya. lahiran ini aja bulan 10. Ini. Iya, berarti awal-awal banget itu yang Iya. COVID ya. Jadi awal-awal COVID itu 2019 itu, terus akhirnya ya sudah. Jadi sampai 3 hari itu anak-anak itu cuma minum air aja. Mah lapar katanya. Mah aku udah gak kuat sampai anak itu pucet gitu kan. Gitu. Akhirnya suami bilang, ya coba nanti ayo minta dulu ke itu mandornya katanya. Terus beliau bilang, gimana Pak, nggak bisa, nanti yang lain iri. Kalau jadi tukang itu memang gajinya seminggu sekali, setiap hari Minggu aja katanya. Terus gimana ini, kata saya bilang. Terus nggak lama itu malam jam 2 itu anak saya nangis. Saya hanya bisa menenangkan aja. Terus nggak lama itu ada yang ketok pintu, tok gitu, cuma tok gitu. Siapa? Saat toilet itu tidak ada orang, tapi di situ itu ada nasi, 5 bungkus nasi itu di bawah sandal. Ini kan ada rak sandal di atasnya sini. Saya bilang, saya pas noleh itu kok ada bau makanan yang sudah dimasak itu, tapi di mana nggak Berarti ada. ada yang nganterin itu ya nasi Iya, ya, ada yang tapi Masya Allah nggak ada orangnya. cuma ditaruh aja Iya. gitu ya. Terus saya Masya tutup Allah. lagi, mungkin orang masak gitu kan. Iya. Tapi saya nggak fokus ke situ. Saya cuma lihat kanan kiri itu, terus saya tutup.
Terus anak saya bilang, "Ma, itu baunya enak, makan dong," katanya. Masya Allah. Besok harinya saya tanya sama mbak sebelah itu, "Enggak, saya enggak anu," katanya gitu. Itu Saya tanya sebelah, nggak bertahan mungkin. berapa hari itu? Maaf saya potong. Itu bertahan berapa hari nggak makan nasi? Itu Hanya minum doang. itu 3 hari. Oh 3 hari itu. Iya. Jadi anak saya yang ini sampai air ASI itu kan kering. Jadi saya kasih air itu, air putih itu juga nggak direbus. Iya. Air yang dari keran itu, Bapak. Astagfirullah. Hanya saya diamkan aja di gayung itu. Jadi sampai ngelihat anak saya yang laki yang kedua nomor 2 itu kasihan, perutnya itu sampai kepeng. Itu lalu saya juga bingung. Terus kata ayahnya, "Oh, mungkin makanan ini rezeki," katanya. "Sudah, enggak apa-apa, ini bukan mencuri, kita dikasih," katanya. Di situ dimakan itu. Tapi setelah makan itu Bapak nunggu gajian selama 3 hari lagi, 3 hari ke depan itu terasa kenyang terus perut itu. Jadi anak itu hanya minum, "Aku mau kenyang," katanya gitu. Jadi ayahnya kalau pulang itu hanya bawa nasi yang dikasih makan di situ itu nggak pernah dimakan, Bapak. Selalu dibawa pulang, nggak tahu gorengan, nasi 1 bungkus gorengan. Beliau selalu bawa pulang. Jadi itu yang dimakan sehari-hari anak-anak itu. Dari pagi itu sampai jam 5 itu pulang, itu yang dimakan. Jadi suatu kajian akhirnya ya sudah terus seperti itu. Terus suatu ketika ini ya nggak bisalah kalau kayak gini terus, katanya. "Gimana ya," katanya suami ini, "ya coba cari kerjaan yang lain." Sekalian cari suami itu, terus ada yang bantu itu kan Bapak ya, "Ikut saya aja," katanya. Ya terus punya keterampilannya apa ya, kepinginnya saya jualan karena di pondok dulu katanya pernah jualan beliau, jualan es campur itu. Akhirnya ya gimana kalau saya bantu buat beli gerobaknya apanya itu. Akhirnya ya di situ alhamdulillah Bapak. Masya Allah. Bisa usaha sendiri, akhirnya dikoskan di Pasar Sono itu, akhirnya ya jualan usaha jualan es campur ya alhamdulillah sampai sekarang ini. Oh sampai sekarang ya Mas? Iya. Masya Allah. Jualan es campur, bubur kacang hijau itu. Ya itulah. Diuji dulu orang mau senang ini. Tapi banyak ujian itu. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Terus sekarang itu orang tua gimana? Orang tua enggak mau nerima. Masih ada toh? Alhamdulillah masih ada. Masih ada di mana? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Iya. Oh, tapi sudah nggak mengakui lah ya? Iya. Kalau saya itu kan kalau dari papa mama anak tunggal, tapi berhubung orang tua saya itu kan ngangkat anak. Ada 6 anak yang diangkat oleh papa saya. Dulu waktu ada peristiwa Sampit itu. Iya. Nah, itu papa saya angkat anak muslim 2 orang. Akhirnya Nasrani sama seperti kakak saya. Immanuel itu sekarang namanya. Dulu Muhammad Imam Hidayatullah.
Tapi sekarang diganti namanya Immanuel. Oh. Jadi waktu Aceh dulu, Iya. papa saya pun ngangkat 2. Karena memang Iya, tsunami. papahnya Uti ini misionaris ya. Iya. Jadinya memang tugasnya seperti itu ya. Iya, jadi Oh, iya. beliau senang. Ya alhamdulillah, ya memang baik sampai sekarang. Kakak itu juga karena lebih tua dari saya, kata papa panggil aja kakak gitu. Disekolahkan sampai sekarang. Kalau dibilang ya sudah jadi dokter. Itu 2 yang dari Sampit dulu itu. Kalau yang dari Aceh ini, yang satunya mau masuk ke tentara. Tuh. Jadi adik saya yang nomor 7 ini seorang muslim juga, orang tuanya mau melahirkan itu tak ada biaya. Akhirnya diambillah sama papa saya itu tadi. Jadi ya itulah. Maaf pada saat pergi meninggalkan istri itu biarin aja, ini pakai ini aja. Tidak, biarin aja, biarin. Jadi pada saat ninggalin istri, kan pada saat itu kan sempat ditinggalkan istri karena ada rencana masuk Islam atau sudah masuk Islam pada saat itu? Belum ya, tapi masih sembunyi-sembunyi gitu ya. Terus pergi. Perginya itu pergi sendiri atau diusir? Saya waktu dari rumah itu diusir sama ayah sama mama. Terus saya ya istilahnya pengen pindah kitab gitu. Yang saya dulu pegang itu kan kitab Injil. Saya kepengen pindah kitab ke kitabnya orang muslim gitu. Hanya saya diusir, ya saya pergi dari rumah. Istri sama anak ditinggal. Karena itu sempat ini ya, ketahuan istri kalau jenengan sudah mulai belajar Al-Qur'an gitu ya. Walaupun kalau ditanya hanya untuk perbandingan aja ya kan. Itu alasan aja ya, padahal sudah tertarik gitu ya dengan Islam. Terus pada saat pergi itu apa sih yang terpikir? Kok sampai pergi meninggalkan anak sama istri? Yang di pikiran saya itu kepengen carinya kebenaran. Iya, agama yang benar, Tuhan yang benar itu yang mana. Akhirnya saya ngikutinya yang yang ada di kitab suci Al-Qur'an itu. Saya ngikutin harus kayak gimana dan di mana agama yang benar itu. Ya, di Al-Qur'an itu kok agama yang paling benar itu kan Islam, agama yang diridhoi. Ya. Inna lillahi Islam, agama yang hak yang diridhoi oleh Allah. Akhirnya saya ke namanya Majalengka. Di situ pergi ke Majalengka ya. Di Majalengka itu ada seorang pondoknya Riyadul Tauhid. Saya ketemu sama tadi kan belum tahu ustadznya itu. Iya. Saya ngobrol dulu di masjid itu, seorang yang sudah ibadah itu sudah pada pulang. Saya nanya sama bapak yang sudah sholat di masjid itu, bapak saya kepengen masuk Islam kayak seperti bapak. Oke, itu sampai di situ dulu. Nanti kan ada sesi khusus jenengan. Nah, ini hanya untuk biar sinkron. Ya, pada saat itu meninggalkan keluarga kecil itu karena apa itu kan? Ternyata karena mencari kebenaran itu ya. Tapi sempat diusir sama keluarga atau memang pergi sendiri? Sempat diusir dan saya kan sempat dibacok juga kepala sama tangan juga. Betul. Tangan saya jahitannya itu 7 jahitan, 7,5 jahitan. Karena ketahuan mulai belajar Al-Qur'an gitu ya. Terus akhirnya istilahnya dibacok sama siapa? Sama orang tua. Orang tua kandung atau mertua? Orang tua kandung. Kakak saya. Iya. Dibacok. Mungkin saya pengen lihat ini
supaya nanti netizen nggak meraba-raba, nggak percaya gitu kan kalau Nah. benar-benar dibacok. Ini Sebentar, nih dicoba dulu. Deketin. Jadi ini ya bukan apa rekayasa atau apa, ini memang real nih. Iya. Ini bukti-buktinya. Bukti-buktinya kalau beliau itu enggak. Kalau beliau itu sudah ada bekasnya ya. Nah ini bekasnya ini dibacok ya. Iya. Sama di kepala. Kepala Terus juga di ada. kepala. Yang di Iya. sini berapa? Ini 7,5 jahitan. Ini 7,5 jahitan. Terus di Ya di kepala Oh. ini ada bekasnya juga ini. Oh, ya, nggak kelihatan ya. Tapi ada lah di sini Iya. ya, karena ini rambutnya tebal. Oh, di kepala juga di. Astagfirullahaladzim. Memang berarti dua-duanya memang ujiannya luar biasa ya. Terus bagian yang lain nggak ada? Di Ya. tangan sama yang di kepala itu ya? Iya, cuma 2 aja, kepala sama tangan. Ya mungkin karena sudah dulunya itu kan dulunya saya nggak ada kayak gini, Pak. Semenjak ini bekas bacokan itunya berkarat. Oh, Infeksi. Ya, akhirnya akhirnya ya kayak gini semua timbulnya. Kayak gini. benjol-benjol. Iya. Ini ya itulah ujiannya. Baik, saya ambil lagi. Jadi ini sesinya ukti dulu, enggak apa-apa. Karena tadi lanjut, rencananya tadi saya mau 2, tapi karena ukti biar loss dulu ya kan. Baik, tadi kan ukti sudah menjelaskan sepanjang perjalanan itu saya dengar memang ujian terus itu ya. Ujiannya bukan ujian biasa ini, ujian yang luar biasa. Yang selama ini saya wawancara dengan mualaf-mualaf ini biasanya kan ujiannya hanya ya ekonomi gitu kan, ya diusir ya ada, cuman nggak sami dibacok. Ini kan ngeri banget nih. Jadi sampai segitunya banget itu ya, gara-gara menceritakan kisahnya pada saat mati suri gitu ya. Padahal pada saat itu belum masuk Islam ya kan. Masya Allah. Terus itu kan sebenarnya informasi ya dari Allah ya. Memang harus disampaikan kan. Cuman pada saat itu mungkin belum memberanikan diri untuk masuk Islam gitu kan. Karena pada saat itu umur 16 tahun gitu ya. 16 tahun. Terus pada saat itu kenapa ukti sampai akhirnya kok ini termakan waktu lupa? Ya karena saya rasa Tuhan ini kan ibaratnya menghadirkan suami ini kan nggak pernah marah seperti saya sama papa itu kan. Terus punya anak lagi yang pertama itu awalnya itu, jadi seakan-akan itu lupa segalanya itu. Jadi kok enak gitu, terus kesana dengan kesini sendirinya ya. gitu ya? Jadi yang tadinya terkekang di rumah, terus nggak pernah happy gitulah, baratnya sama papa kok sampai dipasung kan aku anaknya. Terus kok semenjak punya suami ini marah aja nggak pernah. Marah terus kayak bentak gitu, nggak pernah ngomong, selalu halus gitu kan. Terus kita mau ke sana mau ke sini ya happy lah gitu. Anak-anak itu juga ayahnya itu juga ngayoni gitu, kalau orang Jawa bilang ngayoni gitu. Masya Allah. Jadi lupa terus suami juga kan fokusnya untuk ke gereja, untuk ibadah ke gereja, terus ibaratnya untuk berbakti lah kepada gereja itu bagus gitu. Oh mungkin karena dia percaya Tuhan, dia senantiasa kepada Tuhan, maka Tuhan juga senantiasa untuk membantu kami gitu kan. Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan
kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.